lahir, ATS Law Firm berdiri bukan sekadar firma hukum, tapi sebagai penjaga kepercayaan, pembela keadilan, dan mitra bagi setiap langkah kehidupan hukum Anda. Ya memang karena menurut ceritanya Danu kan pagi-pagi disuruh standby untuk menjaga TKP. Dengan integritas yang tak tergoyahkan, profesionalisme yang teruji, juga dedikasi tanpa batas kami mengiringi perjalanan klien dari ruang konsultasi hingga ruang persidangan. 10 tahun berlalu. Hukum bukan hanya pasal dan ayat, tetapi janji untuk menghadirkan kebenaran. ATS Corporate menyatukan kepercayaan, integritas, dan keadilan untuk Anda. Video pada saat saya sama Bang Ahid merintis kantor ATS Law Firm, dari cuman pelang doang, dari cuman bisa sewa virtual office. Nah itu suka dukanya luar biasa, tapi alhamdulillah berjalannya waktu kita sudah bisa mencapai tahapan saat ini. Kita berharap ATS Law Firm ini ke depan bisa menjadi kantor hukum yang meregenerasi. Jadi kita sudah membuktikan bahwa regenerasi advokat yang lahir dari kantor ATS Law Firm itu banyak. Tapi ada juga yang sudah jadi advokat merasa pede, ya akhirnya mendirikan kantor sendiri. Tapi yang masih bergabung, nah ini ada Bang Rendo. Mana Bang Rendo? Kita beri tepuk tangan buat Bang Rendo. Jadi Bang Rendo ini salah satu produk ATS Law Firm, boleh diuji nyalinya. Mau lawan siapa, mau bertempur sama siapa, wah ini nggak ada putus nyalinya. Ini kelahiran dari ATS Law Firm. Regenerasi pertemuan seperti ini harus bermakna. Jadi anak-anak kita semuanya harus saling mengenal. Karena saya dan Bang Ahid mempunyai impian bahwa ATS Corporate ini harus besar untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ATS Corporate. Ini alhamdulillah
berjalannya waktu, kita juga sudah merambah ke wilayah lain di luar dari dunia kita advokasi. Kenapa? Karena jadi pengacara itu kalau tidak punya koneksi, tidak punya jaringan, tidak punya kekuatan lain di luar advokat, itu sama saja kita seperti pengacara-pengacara lain. Di Indonesia ini pengacara ribuan, bahkan jutaan. Tetapi yang bisa seperti kita itu belum banyak. Kenapa? Karena kita berhasil menggabungkan bidang advokasi bersatu dengan bidang politik, bersatu dengan bidang bisnis. Kalau 3 unsur ini sudah bisa kita satukan, insya Allah kita kuat, insya Allah kita mapan, dan insya Allah kita besar. Sampai hari ini ATS Lokom terbukti belum pernah kalah dalam menangani perkara, belum pernah gagal dalam menangani perkara. ATS Corporate sekarang sudah resmi berdiri. Sebetulnya sudah berjalan, tetapi kita tentukan per hari ini juga bersama-sama dengan ulang tahun ATS Lokom. Di dalamnya apa saja? Kita punya perusahaan bergerak di bidang perkapalan. Ini teman-teman, semua ini kita merintis semua ini benar-benar dengan keringat, air mata, dan perjuangan. Kita nggak ada yang backup. Kita bukan lahir brojol dari kedua orang tua yang kaya raya, tapi benar-benar kita merintis ini dengan keringat kita, dengan perjuangan, pemikiran, strategi yang luar biasa. Sampai hari ini kita sudah berdiri satu perusahaan bergerak di bidang perkapalan, nikel, dan pertambangan emas. Satu lagi kita punya perusahaan bergerak di bidang outsourcing, manpower, security, dan lain-lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, ada satu hal yang nanti mungkin akan menjadi hikmat juga. Kita selama ini nguruskan Subang, tapi belum bisa saya sampaikan di sini. Tetapi itu insya Allah akan menjadi satu hal yang akan fenomenal, akan kita lakukan. Nah, nanti pada momentum tertentu akan kita bicarakan secara internal, keluarga, dan lain-lain. Demikian teman-teman semua, terima kasih atas kerjasamanya tim panitia, ada Rendo, ada Alfa, Jufar, dan semuanya saya mengucapkan terima kasih. Dan ATS ini memang saat ini sangat mengerikan. Bismillah. Karena selama itu niat kita untuk maju, kita berkumpul bersama, kita berjuang bersama, kita nangis bersama, kita bahagia bersama. Amin. Demikian, Allahumma waffiqna bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luar biasa ketika melihat pencapaian kita di tahun ini gitu ya. Ketika melihat dulu saya kuliah dengan Bang Topai ini, saya Bang Topai. Beliau satu angkatan sama saya, satu tim sama saya, tapi tidak teman satu diskusi. Karena aduh luar biasa beliau. Kita tahu. Jadi gaya internal kita pakai. Kuliah itu satu buku di tangan anak begini. Mandi pelajaran yang penting rambutnya basah, pakai celana kadang-kadang sobek, jaket, sudah gayanya paling gampang satu kampus pokoknya. Itu terus kebiasaannya gitu. Tapi ini satu sisi kami melihat ini anak, ini bukan uji ya, nanti jangan lihat dulu. Ini anak memang cerdas, terlihat cerdas gitu, dan beliau ini seorang leader gitu. Pernah ada satu momen ketika kita inaugurasi di kampus ya. Jadi beliau ketua inaugurasinya. Ketika kita remote di lapangan, dia tidak ada. Nah, itu misalnya kerja tuh gitu. Nah, ketika selesai baru datang dia, betul-betul datang kampus. Kalian hebat luar biasa. Padahal kita udah bawa penuh. Tapi itu beliau. Jadi kita kasih aplaus buat beliau. Jadi memang di kampus kita ini memang terbagi beberapa geng gitu ya. Geng anak diskusi, anak organisasi, dan geng anak pulang. Beliau ada di semuanya. Ya pulang ada, diskusi juga ada.
organisasi juga ada, tapi nggak ada yang pernah lunas sama gue. Karena nomornya yang tempat biliar sendiri. Kita itu bingung tempat biliar pakai PRU gitu. Tapi itulah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi bisa jadi anaknya rajin, tapi ternyata yang di depannya mau bagus, atau bisa jadi anaknya santai yang terkesan agak gue ternyata jadi orang. Nah itulah kita tidak boleh meremehkan seorang bahwa depan itu akan jadi apa yang bagaimana. Panjang memang perjuangan kami itu. Pada saat saya sudah jadi lawyer, beliau memang masih ya itu tadi ceritanya memang kalau kita kadang-kadang bertemu gitu curhat segala macam, beliau awalnya memang paling usut. Sorry itu gue kalau menghindari kata-kata itu tadi. Kalau memang perjuangannya itu luar biasa, kanan kiri gitu, dan itu memang tidak ada di pikiran kita. Jadi itu tadi dinamika hidupnya itu luar biasa, dan ada pistol pemukul tukang gitu, tapi masih ngambil dari pengantaran saudara. Itu gimana ceritanya? Antar pistol ke gedung silang dapat klien coba, itu kan susah begitu. Tapi itu terjadi pada beliau. Jadi memang sudah ada indikasi bahwa ini anak memang akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi pikirannya itu selalu gitu. Orang normalnya ketika ada yang persoalan, ya kita selesaikan dengan standar saja begini. Kalau beliau tidak, banyak aspek yang dipertimbangkan. Nah ini kan menjadi pembeda dengan teman-teman lawyer yang lain. Nah sekarang tadi memang luar biasa banyak beliau, dan kalau saya yakin diceritakan di forum ini dia akan ibu saya persingkat saja bahwa kita sampai di titik ini kita sama betul sekali bahwa banyak hal-hal yang masih juga kita akan capai. Saya bicara tentang ini dulu nih Pak dulu ya, materiku unit usaha dari ATS Corporate, yaitu pupuk namanya pupuk ATS Kementerian Agrofus. Pupuk ini itu adalah pupuk nano organik yang diaplikasikan atau dimanfaatkan untuk kelapa sawit, padi, jagung, dan lain sebagainya. Artinya pupuk kami ini itu sangat berguna sekali untuk mensupport pupuk urea yang biasa digunakan para petani. Jadi dengan adanya pupuk Dompia ini, pupuk kami ini itu bisa menekan biaya urea sekitar 25%. Insya Allah kami bisa mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Prestasi ini itu berkaitan ide dan inovasi dari ATS Corporate yang dikelola oleh Dr. Ahmad Khotan Yogo Pleseta MH. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dari yang tua, Bapak Dr. Ahmad Khotan Yogo dan kami Bapak Yusuf dari mana dan berdasarkan keluarga besar yang saya hormati saudara kita Pak serta istri dari keluarga, yang saya hormati tim kediaman ATS, Polri, dan kawan-kawan, yang saya hormati dari keluarga Subang, dan saya hormati tim
dari YouTuber, teman-teman YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suasana ini namun penuh kali ini kita masih bisa kumpul di tempat ini, dan para follower pula juga kita berikan doa kepada Nabi besar ya hari sama baik juga zaman keren dan dalam satu yang perlu saya sampaikan adalah coba tes saya sudah mengenal beliau di Golkar, dan saya lihat beliau adalah yang baik. Kemudian tim betul. Tapi kalau keren cuma mengulangi. Tapi dengan ketika beliau sudah ada, tidak lagi aktif di Mahkamah, maka semua ini untuk letter layout. Saya juga ambil. Sampai saya punya benar nih. Baru lingkungan baik. Sehingga saya pun mengikuti beliau dari ATS, dan saya melihat pesan saya selama di ATS banyak pengalaman ya yang saya rasakan, yang saya alami. Jadi di ATS itu ketika melakukan pendampingan hukum, dia melakukan hukum secara struktural. Jadi tidak hanya mengambil beliau, tapi juga ikut memberikan pesan ke pemerintah, penegak hukum bahwa yang dulu itu harus ditegakkan. Kita harus contoh dari kasus Sugeng, tidak hanya membela, tidak hanya mau mendampingi, tapi juga ikut memberikan pesan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa bukan hal itu ditegakkan. Buat ini ya. Jadi itu salah satu pesan saya selama di ATS, dan melihat sini saya manfaatkan untuk harus di-conference bisa bersulit, bisa berpengaruh, bisa melahirkan advokat yang berintegritas dan dari tiga bagi masyarakat. Mungkin saja dan sudah bisa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zulfikar Radiatma. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbanyak-banyak karena masih panjang antrian. Yang saya hanya ingin sampaikan adalah terima kasih kepada guru, orang tua, mentor, kakak, pelindung ternyata anak tahu. Saya ini orang sendiri Pak di sini. Dulu beliau orang yang berdua dengan Pak Ahir. Pak Ahir adalah sosok yang bijaksana juga. Jadi saat ini saya mungkin pesannya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sudirjo dan Kak Mei, Pak Ahir, sosok yang bijaksana beserta Ayu. Terima kasih bimbingannya dari mulai saya jomblo sampai saya anak dua. Amin. Dan punya mobil. Saya akan selalu tetap setia berada di samping Anda berdua. Apa yang saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, kakak saya, guru saya juga, semuanya yang mempunyai sumbangsi terhadap hidup saya hingga saat ini. Bukan yang cerita sebenarnya Jangan nangis Bang. Langsung nangis ya kan?
Yang saya hormati juga tanda saya Bang Aid, yang juga sama-sama bersama Bang Topan udah mendidik saya hingga saat ini. Jujur 100% saya nyerahin anak yang keluar dari rahimnya atas Love and Fathers. Dulu ya. Saya dulu mungkin banyak yang bareng sama saya, entah kenapa. Ya, ganti lagi. Mana ya? Bonus cair. Saya mulai dengan cerita aja terlebih dahulu deh. 2020 awal saya sebenarnya di akhir 2019 itu saya lulus dari Fakultas Hukum UMJ. Luntang langsung ikut orang sana sini, dari pekerjaan nggak ada, ikut senior ya dibawanya ke sana ke sini ya begitu aja, dan dilalahnya ketika takdir menakdirkan saya, ada suatu ketika saya mempunyai kesempatan untuk bergabung dulu dengan LKPH Juang pada saat itu. Dari LKPH Juang kami ramai sekali yang hadir pada saat itu, dan saya di situ sudah merasa ketika saya sudah bergabung, saya merasa ada rasa dipercaya oleh yang pertama mempercayai saya itu. Saya merasa saya punya kemampuan, itu langsung dari Anda Topan, langsung ngasih saya ini kamu pelajari, ini kamu pelajari, ini kamu pelajari. Sampai ada yang salah paham sama saya pun, senior saya yang bawa saya pun ke ATS, sampai salah paham sama saya. Tetapi itu semua saya lakukan atas perintah dari kakak saya, saya bisa bilang orang tua saya itu, karena Anda Topan sendiri dari Tuhan gitu. Akhirnya dari nol malahan saya di LKPH Juang, dan akhirnya saat itu saya belum mempunyai lisensi sebagai pengacara, teman-teman. Adik-adik semua ini bukan adik-adik semua. Saya nggak ada lisensi sebagai pengacara, hidup di rantau tentang langsung, punya tanggungan adik 3 orang. Waduh, itu berat banget tuh rasanya di awal-awal hidup saya. Semangat hidup! Tapi atas suatu memberi saya ruang, memberi saya kesempatan. Saya bahkan dibiayai, ini buat adik-adik saya di dokter nih, saya bahkan dibiayai kakak Anda sama Bang Aid ini untuk sekolah PKPA sampai sumpah. Dan terakhir saya mendapat istri saya yang cantik ini juga atas bantuan dari kami sama Ganda Topan. Jadi kalau ketika orang bilang apa ya, sesuatu tentang saya itu terkait dengan Ratu Sulawesi, saya pastikan itu bohong semua. Yang pasti ini ya teman-teman, saya sangat cinta dengan keluarga saya, sangat cinta dengan keluarga saya. Dari zaman YouTuber Sampai bingung, orang tua juga udah mulai kasihan sama saya. Hingga saya sudah cerita sama orang tua, Pak, saya udah punya pijakan, saya udah punya orang tua yang sudah mendidik saya, yang khawatir lagi dengan keadaan hidup saya bisa membiayainya hidup saya. Dan ini saya bilang gitu, dan terbukti ya, apapun masalah saya masih terus membantu Pak. Terima kasih kawan-kawan Andi sama Akmil. Ini saya sebagai guru ya buat adik saya ini yang sekarang berdua. Jika kamu diberi kesempatan, diberi kepercayaan, laksanakan sebaik mungkin. Laksanakan. Jadi laksanakan semua. Ini pasukan saya semua ya. Nah kan ya. Pasukan saya semua. Jadi terakhir saya ucapkan terima kasih buat saya udah nggak nganggap lagi ini sebagai pimpinan saya, ini murni kakak saya, orang tua saya. Jadi apapun yang terjadi sama beliau kedua, sama keluarganya, saya akan berhabis untuk dia. Siap.
Jadi tanpa apa-apa tuh selagi kami masih bisa berjalan, selagi masih bernapas, kami akan selalu di samping beliau berdua beserta keluarga Kak Mei, Bang Ayu. Terima kasih banyak. Terakhir, semua itu sudah jalan deh. Tapi bagi yang ikhlas, tulus, dia akan dapat porsinya masing-masing dalam. Siap, Bang Lam. Terima kasih dan dukungan. Terima kasih. Ini saya ucapkan kepada Anda berdua, Mei sama Kayu, untuk Anda saya berdua ini. Saya mohon maaf kadang offset. Kalau yang mohon maaf kadang ada kejadian. Tapi saya nggak berdua. Peluk gua. Jujur semua yang dari di luar itu nonton tahun belakang. Walaupun masukan saya punya dan berlaku. Tapi saya selesai dengan berdua. Saya cuma sih dari kalian dulu. Jadi perjalanan karir saya sebagai advokat, bukan hanya sebagai advokat, 3 tahun saya di Mekah di Karawang tanpa pulang, hanya pulang di hari Minggu. Itu saya buktikan pada kakak saya, orang tua saya, kawan-kawan 3 tahun, bahkan hampir 4 tahun. Saya cuma pulang di hari Minggu untuk memperjuangkan itu, dan akhirnya kembali lagi sebagai advokat. Selain dari politik yang juga ilmu politik yang saya dapatkan, ilmu bisnis juga sekarang saya tempuh dari beliau juga. Jadi intinya semuanya kita dapat. Semuanya kita dapat, semuanya kita gas. Kalau isi dia Allah yang atur. Terima kasih. Saya mau terima kasih banyak. Mohon maaf untuk semuanya Anda, Bang Ahid, Kak Mei, Kak Ayu, Bang Irwanda, Bang Yul, teman-teman semuanya, kalian keluarga besar saya di rantau, karena saya nggak ada keluarga di rantau selain dari kalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, kami menyayangi Anda berdua dan keluarga. Kami menyayangi kalian. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya Malino Gumagani. Mungkin tidak saja saya ingin berterima kasih kepada Pak Tauban serta Pak Ahid yang telah menyambut saya dengan baik di keluarga PDS menyambut saya dengan anak serta membimbing, dan bukan hanya Pak Tauban dan Ahid, saya juga disambut baik oleh senior-senior saya yang dari sini serta rekan-rekan saya. Mungkin hanya itu saja sih Pak dari saya hanya mau bilang terima kasih banyak sudah disambut dengan baik serta selalu rendah juga. Bisa saja. Hidup Bang Lino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzan Nova. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, Bapak Taufan dan managing partner Pak Ahid, karena telah membukakan pintu bagi saya. Minta betul. Sabar bagaimana? Banyak pelajaran yang saya ambil dari Pak Taufan dan Pak Ahid serta dua rekan saya dan Najul dan Irwanda, Ketua Mesin Tempur Bang Rektor. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung bersama ATS, dan saya meminta maaf pada Ahid, Pak Taufan, karena bila mana saya banyak pelanggaran selama saya berada di ATS. Insyaallah saya akan perbaiki dan semoga bisa menjadi orang seperti kalian semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajarannya.
Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kanda kaget kan? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, guru kami, dan kami, Bapak Ahmad Pratibioso, Pak Ahid, serta Pak Yohana, Om Ibu dan Anda. Saya terima kasih banyak sudah mendapatkan saya bakal di atas platform ini. Semoga kedepannya saya masih mengganggu saya bikin saya maaf juga buat beranggap sekarang saya banyak banget ya selain dari saya bakal normal ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bagus. Mungkin saya singkat aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk tes partner dan Malcolm, terutama untuk Pak Topan dari Bumi. Terima kasih kesempatannya. Beliau ini adalah panutan yang harus menurut saya harus kita tiru. Kenapa? Karena beliau ini cepat, tanggap. Beliau juga menurut saya teladan gitu loh. Banyak hal-hal yang harus kita contoh dari beliau. Selain itu Pahit juga selalu mengingatkan sholat, kemudian mengingatkan kita untuk kebaikan dengan sabarnya gitu. Bang Irwanda juga, Bang Zul, terima kasih sudah sabar memberikan ilmunya. Saya mohon maaf untuk semuanya bila mana saya di atas banyak kekurangannya. Saya siap belajar, siap menempuh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga menjadi sukses. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, pemilik dan semuanya, dari semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfa Ibrahim, dipanggil Ibrahim kalau di kantor. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, mentor saya, guru saya. Disclaimer, beliau benar-benar saya anggap orang tua saya karena beliau sangat persis sekali dengan almarhum ayah saya. Beliau mendidik kami semua seperti anak-anak dan adik-adiknya, seperti kandung, bukan seperti bos dengan karyawan. Jadi kasih sayangnya itu kepada kami semua itu sangat nyata dan kami rasakan, sehingga ilmu dan pelajaran yang beliau ajarkan kepada kami itu sangat tepat kami serap, karena dengan kasih sayang beliau dan juga semangat beliau, kegigihan beliau dan kejelian beliau dalam melihat segala peluang, itu inspirasi sekali bagi kami, bagi saya terutama. Dan juga saya ingin berterima kasih juga kepada Pak Ahid Syaroni selaku Manager Partner di kantor. Beliau sudah banyak mengajarkan kami semua ini kedisiplinan. Ya, jadi
kami ini anak-anak muda yang memang agak bandel-bandel sedikit, tidak disiplin dalam waktu. Nah, beliau itu yang bagian memecut kita untuk kembali di jalur yang benar. Setuju. Terima kasih Pak Andi. Spesial lagi terima kasih untuk pimpinan, respect sama kepimpinan. Selamat diberi. Nah, dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar ATS Lampung. Terima kasih untuk Anda, Zulfan Mulyana Matarawi, Anda saya, mantan saya di level striker kesebelasan ATS. Terima kasih juga untuk Kanda Yolanda Sumananggai, beliau musisi hebat, dan juga Royon. Terima kasih juga untuk Amalina, Abangda, Tonyando. Kalau di kantor itu disebut ketua musim gugur. Nah, kami lah kalau ini yang jadi anggota lucu-lucuan aja sebenarnya kami semua ini pasukannya Pak Monto Kosian. Dan saya berterima kasih untuk rekan-rekan saya, Roizal, Ava, Marino, Bagol, ya. Oh iya, Anjar. Terima kasih ya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar Profesor Lampung, ATS Kontoren, dan semua yang tergabung di dalam ATS. Terima kasih. Dan itu saja mungkin dari saya ucapkan maaf juga bila ada salah kata dan perbuatan saya ini pribadi maupun di kumum kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bugagus Zulkarnain, seorang Banten Betawi dan bisa ikut Jawanya. Jawa dong. Terima kasih sebelumnya saya bisa diterima di ATS Lampung dan juga ATS Corporate. Sebelumnya saya itu diajak ke sini adalah satu momentum, yaitu dengan sahabat dari kecil saya, yaitu Sumpar. Bisa dibilang karena itu sahabat dari sebelum hubungan sampai di kepala. Oh. Itu berbaik. Terima kasih telah mengajak saya untuk bergabung di sini. Semoga di tempat baru ini saya bisa ditempa, bisa dijadikan orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena dalam diri saya juga mempunyai moto dan idealis, yaitu kreativitas, probabilitas, dan istiqyah. Apa itu? Gak tahu, semoga wadah ini menjadi tujuan idealis saya. Semoga sampai akhir hayat di komunis. Amin. Sebelumnya terima kasih dan Pantun sekali, pantun dulu pantun nanti sekali lah. Iya Pak. Jalan ke bawah. Kalau nggak pantun bisa. Ya udah Terima kasih dan kita doakan teruntuk pembina kita
Jadi Ateswafom ini punya pembina. Yang pertama namanya Bapak Andreas Reza Nagarudin. Yang kedua Ibu Maya Miranda Ambasadi. Terwakil semoga beliau selalu disehatkan. Amin. Dipancarkan umur beliau. Dan selalu dipancarkan segala aktivitasnya. Amin. Panjang lagi jauh mau posisi saya apa tapi saya kan itulah untuk Bapak dan Ibu terima kasih sudah kami memberi pelajaran pada kami semua. Selama 2 tahun lebih saya mengikuti Bapak sama Ibu. Di situ kami dilatih yang namanya disiplin. Yang pertama disiplin dalam masalah waktu ya. Dari segi pekerjaan, terus apa? Ya ini hal positif yang disampaikan oleh Bapak sama Ibu setiap hari itu adalah kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ya, udah cukup kayaknya. Itu namanya ATS semakin jaya dan semakin luar. Sedikit yang saya sampaikan. Mulai dari jualan tutup dan jualan rokok, mungkin saya salah satunya, tapi akan saya yang menjadi saksi. Beliau merintis karir dari nol dan sampai sekarang, dan alhamdulillah saya juga pun di waktu sekarang yang alhamdulillah saya merasakan itu. Alhamdulillah, terima kasih buat Mas Korban dan Mbak Mei sudah memberikan waktu, memberikan pelajaran, memberikan semuanya untuk saya pribadi. Banyak pelajaran yang saya bina. Paling utama kita diajarkan untuk sebuah usaha, tidak hanya monoton. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih membuat Mbak Mi dan Mas Kopon tengkel, terutama urusan mobil. Saya tempatnya sebesar-besarnya. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nama saya Besar Besar. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tokan dan Ibu Mei yang telah memberikan kepercayaan untuk menjaga kediamannya, terutama untuk menjaga anaknya. Kemudian 3 tahun dari Bapak, terutama dari Ibu. Ya, terima kasih para Bapak sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaula. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kauka dan Ibu Mai yang telah menolong lah. Dulu tuh sempat lah luntang-lantung di Jakarta, cuman ada Ibu Mai sama Bapak Kauka yang menolong
ya dipungut lah. Kurang lebih 2 tahun bekerja di Kemang Taufan dan Ibu Melani. Di situ juga banyak pelajaran yang saya ambil, terutama tanggung jawab, disiplin, dan terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk menjaga rumah, burung termasuk aku juga sering burung yang lepas sampai nanti. Cuman ya setiap hari kita berusaha terbaik untuk Bapak Taufan dan Ibu Melani. Semoga ATS kedepannya tetap jaya, sukses selalu, dan tetap mencapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Mai. Anda sudah menjadi saya dengan lulus dan lebar dari caranya. Ada sekarang sudah bisa ketemu sedikit dan semuanya juga terima kasih semuanya dan dari movie ini kalau macam terima kasih banyak para ibu. Cuma apa mobil sampai langsung dari Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, saya dari Lampung. Sebelumnya terima kasih buat Bapak pimpinan, Bapak Taufan, sama Ibu sudah belum bisa banyak yang bisa saya sampaikan karena saya masih baru juga. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mulia kepada Abangda Dr. Ahmad Taufan Sudijo, pimpinan ATS Malbon, dan juga pimpinan ATS Corporate, dan juga banyak lagi perusahaan lainnya yang tentunya tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan hari ini karena memang sangat banyak sekali atau memang tidak kebagian ya. Selanjutnya kepada Abangda Bang Ahis Saroni, pimpinan dalam hal ini Managing Partner ATS Malbon. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita nih kepada teman-teman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Saya ingin sedikit bercerita terkait pertemuan saya dengan Abangda Bapak Dr. Ahmad Taufan Sudijo, yang dimana saat itu bisa dipertemukan saya karena memang suatu masalah sebetulnya saat itu ya. Karena sudah dibahas oleh Bang Taufan tadi bahwa saya profesinya sebagai broker ya. Bisa dikatakan sebagai mafia anak juga betul. Jadi memang saya banyak sekali namanya karena memang suka jualan anak tapi caranya sama orang gitu. Nah, dari pertemuan itu tetapi sebenarnya bukan saya adalah orang yang bermasalah dan juga suka berbuat masalah ya. Tetapi saat itu saya sangat mengetahui betul bahwa Bang Taufan adalah sebagai seorang advokat ya. Jadi saat itu saya sengaja saja untuk bisa memberikan sebuah masalah dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Bang Taufan sebagai advokat. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum saya kepada hal
mengucapkan terima kasih yang luar biasa nih kepada Pak Topan. Karena jujur beliau ini tadi dikatakan juga oleh teman-teman, beliau ini bisa sebagai sahabat, bisa sebagai kakak, bisa juga sebagai orang tua. Karena setiap saya memiliki masalah, saya selalu bercerita kepada beliau. Ya, dari mulai saya sekolah, urusan anak saya sekolah, dan lain sebagainya. Karena memang saya seringnya bercerita kepada beliau terkait permasalahan yang saya hadapi. Sampai saat ini saya tidak tahu berapa katakan kaspor yang ada di Bangkopan. Mungkin hari ini ibu Maya mungkin tahu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa memberikan yang terbaik untuk Bangga dan Bu Mai. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya tidak akan banyak panjang lebar karena sekali lagi banyak teman-teman yang ingin menyampaikan juga mungkin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang termulia. Semoga kebaikan Bangga dan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin untuk kali ini alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan atas bimbingan dan arahannya dari Bangga, dari profesinya saya sebagai broker, dari sebagai ahli mafia tanah ya. Alhamdulillah saya dalam waktu dekat ini juga bisa berprofesi sebagai advokat. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dalam hal ini selain kepada Bangga dan juga kepada Pak Adi, terutama kepada pengacara-pengacara tua nih. Kenapa saya sebutkan pengacara-pengacara tua? Karena teman-teman yang ada di belakang sana adalah pengacara-pengacara senior ya. Dan tentunya nanti saya memerlukan bimbingan dan arahannya dari mereka ini semua seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman ini adalah pengacara tua dan saya itu pengacara muda begitu ya kan. Pengacara muda yang tua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudobono, channel saya Sudobono Official. Follower saya sudah 54.000. Dan ada satu lagi channel saya juga, channel dari kami, tim kami Monogram Production, sekarang sudah hampir 22.000 gitu ya. Dan tidak menutup, tidak memungkiri bahwa subscribernya itu bertambah ya karena adanya Antes Law Firm di channel-channel kami, di video-video kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Bang Antes, Pak Ahid, kemudian keluarga besar. Awal mula saya bertemu dengan Antes Law Firm itu ya dari kasus Subang. Awal mula bertemu dengan Pak Topan, saya tidak kenal sama sekali siapa beliau. Tapi karena saya kebetulan ini berkecimpung di dunia spiritual, ya, jadi ini terus terang tidak peres. Energi Bang Topan itu saya lihat di awal itu berwarna biru. Dan kemudian saya baru bertemu dengan sang istrinya Bang Topan ini di sini baru pertama kali melihat ternyata energinya berwarna merah. Merah dengan biru, silakan teman-teman cari, itu adalah warnanya ungu. Monggo silakan cari di Google makna dan arti warna ungu. Jadi begitulah yang saya rasakan pertama dengan bertemu dengan Pak Ahid, kemudian Pak Topan di dalam kasus Subang. Baru bertemu sekali dua kali sudah langsung akrab, seolah-olah kita berteman puluhan tahun. Karena ternyata setelah sekian dekade 4 tahun ya mengikuti kasus Subang, ternyata memang betul energi positif itu juga berasa kepada kami semua. Dan saya juga terima kasih banyak buat Pak Ahid dengan Pak Topan yang sudah rela meluangkan waktunya. Kalau saya tiba-tiba, Pak tolong Pak minta statementnya, biarpun capek ngantuk, beliau tetap ikut dan mau berpartisipasi untuk live di channel-channel kami. Jadi terima kasih banyak Pak Topan, Pak Ahid, teman-teman semua.
Dan terima kasih juga atas sumbangsinya atau pro bononya terhadap kasus Jalan Cagak Subang, yang juga akhirnya menjadi inspirasi buat kita semua. Kang Heri aja bisa, masa saya enggak gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua, Pak ATS dan tim ATS Corporate dan ATS Law Firm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati terkhusus Dr. Ahmad Taufan Sudibyo, Bapak Akhir Syahroni, Ibunda atau Ibu Negara dari istri Bapak Ahmad Taufan Sudibyo, dan terkhusus adalah ayahanda dari Bapak Ahmad Taufan Sudibyo. Sebelum saya mulai, saya ingin membuka rahasia sebenarnya. Tadi Bapak Heri Susanto yang saat ini sangat keren, yang sudah platinum, sudah 105.000 bisik-bisik ke saya kan, Bang Yahya, ini kan semua orang yang membacakan pesan, dan pesannya itu kan banyak banget. Bisa nggak dikaitkan dengan dalil? Tes apa kan maksudnya? Tadi bisik-bisik ke saya gitu. Oh, boleh saya bilang kalau mau apresiasi. Baik. Dari semua yang dibicarakan terkait dengan kesan dan pesan itu, ada dua yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah ternyata terkait dengan histori masa lalunya Bapak Ahmad Taufan Sudibyo ini sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Misalkan beliau dari nol tuh, dari pedagang kulit sapi atau kambing, nggak tahu saya. Kedua juga cocok dan sebagainya. Artinya itu dari nol. Kemudian bisa luar biasa pesat seperti ini. Ada di sana perkapalan, ada barang dan jasa, ada juga ATS Telkom dan sebagainya, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa poinnya di sini itu adalah perjuangannya yang luar biasa, yang tidak pernah mengalahnya itu. Tidak pernah mengenal lelah. Kalau kita sih barangkali malas-malesan gitu ya, malas-malesan lah. Kalau beliau perjuangannya, saya lihat kok perjuangannya luar biasa. Beliau juga santri, beliau juga jujur dan sebagainya. Terkait hal ini, perjuangan ini apa? Kata Heri tadi, bisik-bisik itu, ada nggak dalilnya ini? Ada, Kak Heri. Saya sebutkan ya, sebutkan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi artinya histori ini adalah berkesesuaian dengan dalil nakli Al-Quran. Allahu la yughayyiru ma bi anfusihim, Allahu la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kita ini, kecuali kita ini bergerak sendiri, berjuang sendiri, tidak pernah pantang lelah, tidak pernah menyerah, selalu optimis dan sebagainya. Kalau kita tidur terus, ya perjuangannya tidak sia-sia, nanti nggak bakal sukses. Inilah bukti bahwa ternyata dari semua itu tadi, kesan dan kesan yang membuktikan bahwa Bapak Ahmad Taufan Sudibyo ini perjuangannya sangat luar biasa. Itu dalilnya, Pak. Jadi ada. Kedua, itu satu poin. Yang kedua sekarang yang saya garis bawahi adalah ternyata beliau seorang santri dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dan ini juga sangat saya tinggi, saya pelajari, saya praktekkan dengan pribadi saya khususnya. Ternyata beliau ini sosok sosial yang tinggi. Bahkan bisa terbukti adalah kita tahu semua, Danu, keluarga korban almarhumah Ibu Tuti dan Amel itu dengan gratis tanpa biaya spesial, bahkan beliau yang membiayai itu semuanya.
kita semuanya kebagian semuanya. Ya, kebagian benar nggak? Iya, kebagian dan sebagainya ya. Tuh, sosial yang sangat tinggi itu adalah jarang dimiliki oleh setiap orang, jarang. Awas jangan salah. Orang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi itu ada dari Allah itu. Orang yang suka sedekah, yang suka zakat, orang yang suka memberi sesama. Apa kata naklnya Al-Qur'annya? Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita memberi 1.000 saja, maka kali 700 menjadi 700 lah. Kalau 1 rupiah, kalau 1.000 berarti 700.000. Tuh, berapa dari 2001 yang saya tahu apa mencari sebuah kebenaran dan keadilan untuk almarhumah Ibu Tuti dan Amin, berapa jumlahnya tidak terhitung. Jadi wajar ini janji Allah. Wajar ketika beliau pesat perjuangannya, pesat ekonominya, wajar. Karena ini janji Allah pasti. Begitu kan ya, siap. Jadi insya Allah ini adalah dua hal yang saya ucapkan juga terima kasih sekali kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Jadi pelajaran buat pribadi saya karena ini benar-benar menjadi pesan dan kesan saya, dan saya tidak memiliki jiwa itu sebelumnya, tetapi setelah mengenal beliau saya akhirnya mempraktekkan itu dan alhamdulillah teruji. Apa terujinya? Ketika saya mencoba bersosial, bersedekah, memberi sesama, ternyata dilipat gandakan. Bukan hanya melipat gandakan, tetapi 700 kali. Ini atau habba setiap benihnya, setiap butirnya itu. Jadi tidak mustahil ketika kita bersedekah itu jangan berpikir kita akan susah, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah. Janji Allah itu baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo semuanya dan Pak Rashid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yobi, Sampurasun. Ya, komunikasi calon koordinasi. Saya hormati pimpinan PSN Bapak Sudirjo, lagi Sabani dan teman-teman semua dari ATS Hongkongel yang menjadikan panitia yang luar biasa. Kita ingin kami tetap semangat dalam hari ini. Yang saya katakan juga saya hormati kepada yang berada dari Subang, ada Pak Yudi, Pak Yeti, Pak Yuno, dan kita semua berikan kesempatan, kelancaran segala urusan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sebenarnya sudah lupa semua bagaimana ciri-ciri bahwa seorang pemimpin itu ada di Pramuka, yaitu tadi ada yang bilang visioner, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan yang mungkin ingin saya kupas itu pemimpin itu biasanya yang punya empati, punya rasa sosial yang tinggi, itu biasanya akan menjadi pemimpin yang bijaksana yang berhasil. Misalnya yang contohnya tampilan ini para YouTuber salah satunya mungkin diberikan jalan rezeki, salah satunya dari kebaikan kekuasaan sosial yang tinggi dari pemerintahan, di mana tadi sudah disampaikan oleh bahwa Bapak ini dengan semua perjalanan dan juga banyak sebelumnya bisa mengungkap kasus Surabaya
menjadi pelajar publik yang luar biasa dalam beberapa tahun hampir tidak terungkap. Ini harus kita syukuri adanya sebuah program yang visioner, jumlah sosial yang tinggi, jika kerja berkomitmen tanggung jawab mencari kebenaran tanpa adanya pairing, protokol dan sosial yang tinggi dan empati yang luar biasa ini, saya yakin 2029 orang akan menjadi anggota DPR RI pusat. Ya, paling itu ya. Ya, saya ini walaupun itu pelan-pelan memanggil hasil, tapi keberhasilan itu hanya suatu keberhasilan yang tunda. Sama dengan saya paling sangat terbilang selama tadi dari itu baru saya ini kan paling bungsu YouTuber paling bungsu itu kalau tadi minta dan potong tahu apa itu dari sana dari misalnya apakah kita buka aja saya tidak punya mikrofon maklus cerita aja itu saya pikirkan padahal saya nggak mau juga ditambahin tapi tanpa saya minta, tanpa saya mengeluh, tanpa lewat Bang itu kan ini buat beli mikrofon katanya masa mikrofonnya iPhone tahun sale itu tuh salah satu yang saya tahu ini empati kemudian tadi memiliki jiwa visioner ke depan instingnya walaupun latar belakangnya adalah kuat memiliki korporat perusahaan untuk ya untuk pengacara, tapi beliau memiliki jiwa yang cukup jangan melihat peluang bisnis yang lain. Jadi mudah-mudahan tadi saya dengar ada pernyataan mining dan emas ya. Jangan-jangan informasinya sama, saya itu punya informasi nih Bang. Kalau untuk hari ini saya ada 10 tempat ada musuhnya yang sudah punya IUP yang siap saya tawarkan barangkali mudah-mudahan contoh Bang dalam segi kita dan mungkin yang benar adalah mungkin melakukan memikirkan mungkin pengesahan konsumsi Bang. Dan kenapa kemarin ada tampilan Bang, saya ingat ketika aku mulai besar, saya ingat langsung ke Bangkok. Walaupun dari aku hukum berkonsumsi, tapi karena saya merasa ada keterikatan emosional selama ini di kasus Subang ya, dan saya juga merasakan, saya mengirim ke Lampung juga, ini insya Allah berkat keikhlasan teman-teman semua di Lumbang dan saya mengawal kasus Subang. Ini rezeki. Ini memang tidak logis ketika saya itu mengawal Subang, saya tiba-tiba ujung-ujung dikirim ke Lampung. Nah ini rezeki dan yang perlu ingin saya sampaikan adalah jangan berhenti berbuat baik karena kebaikan itu akan dibalas bukan untuk orang-orang yang kebaikan tapi alam semesta dan segala kejuruh kebaikan itu akan kita terima sama menjawab pada hari itu saja. Terima kasih, saya beri panjang memang saya ingin mohon dan kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami, segenap keluarga besar ATS Law Firm mengucapkan selamat 1 dekade ATS Law Firm and Partners. ATS Law Firm, Loyalitas tanpa batas.